Ini view dari kamar bisa kita lihat kalau seandainya kita buka horden ini. Nah, coba. Nah, ini view di depan. Oke, bisa dibuka juga kalau mau buka. Nggak bisa lama-lama ya. Halo teman-teman, kenalin aku Ino, perawat Indonesia yang kerja di Jepang. Nah, jadi statusnya masih calon perawat kalau di Jepang ya, calon perawat Jepang atau calon kanggoshi-nya Jepang. Sekarang posisinya aku udah nyampe di Jepang beberapa hari yang lalu. Nah, sekarang aku mau ceritain kondisi tempat tinggal yang disediain oleh pemerintah Jepang untuk perawat-perawat Indonesia yang akan bekerja di Jepang. Jadi kondisinya sekarang ini aku lagi proses belajar. Kemarin udah proses pembelajaran di Jakarta, udah lulus ujian bahasa, baru tingkat dasar ya. Lanjut berangkat ke Jepang. Nah, setelah nyampe di Jepang ini ada proses pembelajaran lagi selama 6 bulan. Setelah itu baru kita masing-masing diantar atau dijemput ke rumah sakit tempat kita bekerja nanti. Baik, kita lanjut aja. Jangan lupa teman-teman juga untuk dukung channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan lupa juga untuk di-share ke teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman yang lain juga butuh informasi tentang kondisi perawat Indonesia yang kerja di Jepang. Kedepannya aku akan buat beberapa video juga tentang kehidupan-kehidupan di Jepang yang mungkin jauh berbeda sama budaya kehidupan yang di Indonesia. Aku juga di sini masih baru belajar ya, karena baru juga nyampe di Jepangnya. Masih perlu banyak belajar juga. Nanti kalau seandainya ada masukan atau ada tindakan yang menurut kalian di Jepang sebenarnya nggak boleh kayak gini kak, atau gimana, ntar komen aja di kolom komentar. Oke, lanjut kita ke bagian kamar dulu karena kondisi pandemi ini kan harus karantina. Jadi cuman bisa di kamar-kamar dulu atau ke tempat nyuci baju atau ke kantin. Kayaknya kalau ke kantin nggak boleh deh pakai kamera ya. Jadi mungkin kedepannya kalau kalian mau lihat kondisi di kantin gimana, paling aku cuman bisa ngasih nunjukin fotonya aja. Nah, terus fotonya pun nggak bisa semua sudut difotoin gitu ya, cuman secara umum aja. Oke, selamat menikmati. Lanjut tonton sampai habis ya. Ini kondisi dari luar kamar di lorongnya sana. Jadi di sebelah sana tuh ada lagi lorong kayak gini ya. Sebelah kamarnya kurang tahu sih berapa. Yang jelas setiap lantai kondisi ruangannya, kondisi lantainya kurang lebih kayak gini. Di sini sepi. Nah, ini kita masuk ke dalam kamar. Sebelum kita masuk sini, awalnya kan kondisi listriknya ini diputus semua. Oke, ini kayak di hotel di Indonesia juga. Jadi dikunci, kita ada ini dimasukin, langsung nyala semuanya. Oke, kita mulai dari depan. Ini dari depan sini kita masuk. Langsung ada nemu lemari yang gede. Lemari di sini boleh nyimpen baju, muat juga koper-koper yang gede yang kita bawa dari Indo, bisa disimpan di sini. Karena satu kamar ini satu orang, jadi lebih leluasa ya, privasinya lebih terjaga. Di sini saya kasih lihat dikit. Tuh ada koper. Sandal sepatu juga di sini. Sini khusus jaket-jaket juga di sini. Kalau yang di sini sebelah bagian sini untuk baju.
baju, tas dan segala macam. Oke, maaf agak berantakan. Sini ada cermin. Setelah itu kita nemu pintu, ini pintu kamar mandi. Nah, kamar mandinya kalau di Jepang kayak gini. Ini fasilitas yang diterima selama proses pendidikan ya, pendidikan bahasa sebelum ke tempat kerja atau terjun ke tempat kerja. Ini kalau mau mandi pakai shower kan, yang ini pindahin ke atas di sini. Nah, atau kalau mau ofuroan di sini, fungsinya tinggal dipindah aja nih kerannya. Ini untuk air panasnya, ini air dingin. Jadi disesuaikan aja mau sepanas gimana atau sehangatnya kayak gimana. Sini terus toiletnya sama kayak di Indonesia ya. Ini karena mungkin yang biasa kalau di sini, kalau yang sekarang ini kebanyakan mereka pakai yang banyak tombolnya, itu pun nggak ngerti juga sih gimana cara pakainya. Di tempat jemur handuk. Terus ini ada tisu toiletnya. Jadi sistem di Jepang ini modelnya toilet itu atau kamar mandi itu harus kondisi kering. Gak kayak di Indonesia itu kalau habis mandi pasti basah semua. Oke, lampu dimatiin. Selanjutnya kita ke sini. Nah, di sini ada rak-rak buku. Jadi semua buku-buku bisa disimpan di sini. Mau nyimpan, misalnya ada laptop juga bisa. Terus ini ada Al-Quran, ada file-file di sini. Ini hand sanitizer. Ini disediain juga untuk muter DVD ya, karena kan masih belajar bahasa Jepang. Jadi ada listeningnya kalau di bahasa Inggris, kalau di bahasa Jepangnya Chokai. Nah di sini sebenarnya boleh buat nempel-nempel kayak not kanji atau huruf hiragana, katakana, apa aja, atau catatan jadwal belajar, apa aja bisa ditempel di sini, asalkan jangan ditempel di dinding-dinding ini, karena udah disediain tempatnya khusus di sini ya. Terus di sini fasilitas yang dikasih itu atau disediakan ada tong sampah 2. Sebenarnya jenis pembuangan sampah di Jepang ini berbagai macam, tapi karena di sini kita masih awal, masih baru masuk, cuman dibeli 2 jenis aja. Ini khusus yang botol-botolan, botol kaca atau botol yang plastik boleh dibuang di sini. Terus ini khusus yang bisa dibakar seperti tisu, kertas, pokoknya sampah-sampah yang bisa dibakar. Terus disediain juga termos, ada telepon ini bisa antar kamar, bisa juga keluar. Terus ini disediain juga lampu belajar, diginiin. Nah, baru bisa dipakai buat belajar ya. Selain itu, di sini juga disediain ini iPad, disediain juga. Jadi fasilitas semua, bukan beli, bukan dikasih juga sih kayaknya cuma dipinjemin gitu. Nah, terus di sini meja belajar nih, tempat saya nanti belajar, ada remote TV. Tapi ini khusus TV-nya TV lokal ya, nggak ada channel Indosiar, RCTI atau TV One, nggak ada di sini. Jadi khusus lokal di Jepang. Terus ini kursi untuk belajar. Sini tempat naruh alat tulis dan segala macam. Sini juga kalau aku naruh di sini nih, tempat yang dipakai, sering dipakai sehari-hari. Ini kalau belajar nih pasti aku pakai kalau di sini. Terus ini catatan suhu, karena ya ntar aku cerita selama di sini ntar sebenarnya masih masa karantina. Jadi kemarin awal datang ke sini pertengahan, ini dikasih juga, kita disediain masker 1 box isinya 50, jadi nggak perlu beli lagi di luar.
mungkin karena sekarang ini pandemik, jadi orang luar negeri yang datang ke Jepang ini harus karantina selama 14 hari. Jadi nggak boleh keluar kemanapun selama 14 hari. Jadi selama masa itu hanya di dalam kamar atau makan ke Sokudo. Sokudo itu kayak ke kantin. Nah, boleh makan ke kantin, itu pun dibatasin waktunya. Kayaknya nggak nyampe 30 menit, cuma 15-20 menit waktu makan kita. Setelah itu waktunya udah habis, lanjut ke gelombang berikutnya, jadwal makan berikutnya. Nah, contohnya nih. Nah, contohnya kalau jadwal makan itu yang ini. Nah, jadi ini pakai bahasa Indonesia dia emang udah disediain ya. Jadwal sarapan nih, kamar sekian-sekian nih. Nah, 8, kalau aku yang ini makan pagi 8 sampai 8.30. Tapi nggak nyampe 30 menit juga udah dibilang waktunya habis, karena mau persiapan untuk yang berikutnya ini kan. Nggak mungkin 80-30 kita keluar tiba-tiba yang ini langsung masuk. Mereka kan harus nyiapin dulu, harus ngelap mejanya, nyusun mejanya segala macam. Kalau di Indonesia di kantin kan ya kursi kemana-mana juga nggak masalah. Kalau di sini nggak, mereka harus sebelum masuk yang lain kondisinya harus rapi lagi seperti semula. Jadwal makan siang udah ditentuin juga, jadwal makan malam udah ditentuin. Nah, selain itu yang aku bilang tadi, kita di sini harus karantina selama 14 hari. Nah, di sini setiap hari harus mengukur suhu setiap pagi. Ntar juga ada link yang harus diisi. Nah, ini suhuku setiap hari ini. Kalau di sini karena kondisinya dingin, jadi nggak ada yang nyampe ke 37 sih. Nih paling tinggi, nih hari ini 36,2. Ada juga yang paling rendahnya bisa 35,6 nih kayaknya. 35,6 nih paling rendah suhuku selama di sini. Jadi meskipun kemarin pada saat berangkat sebelum ke Bandara Soekarno-Hatta itu udah dicek ini ya, di swab PCR negatif baru bisa berangkat. Setelah berangkat itu baru sampai ke bandara sini, sampai ke bandara di Jepang itu dicek lagi, di swab lagi. Tapi bedanya yang di sini itu, mereka kan kalau di Indonesia di swab di hidung sama di mulut. Nah, di sini cukup keluarin air liur kurang lebih sebanyak 1 mili. Nah, itu yang dicek. Karena mereka nggak pakai itu lagi, alasannya karena berisiko mencederai katanya gitu sih. Oke, kita lanjut ke sini tempat tidurnya. Tempat tidurnya ini ukuran single bed sih, tapi lumayan lebar lah untuk orang Indonesia, masih cukup. Disediain juga ini selimut tebal banget karena kondisi sekarang lagi puyuh ya, musim salju. Terus ini ada pajangan, nggak tahu pajangan apa ini. Ada bantal, nggak dikasih bantal guling emang. Terus ini ada lampu tidurnya, nah kayak gini. Terus dan yang bikin gimana ya, aneh sih nggak, tapi kok kepikiran gitu di sini ditaruh radio untuk volumenya nih, speakernya di sini ada jamnya juga. Nah, terus ini kalau mau alarm, terus ini colokan. Nah, cocok banget nih yang lagi tiduran mainan HP sambil ngecas gitu kan kalau baterainya udah habis. Nah, kalau ini kondisi mati, maksudnya ini pemanas ruangannya. Kalau di kita AC. Kalau AC di sini kan bisa panas bisa dingin. Kalau tempat kita di Indonesia tuh AC-nya khusus dingin aja. Nah, ini terserah kita, sesuaikan aja sama kondisi kita mau yang gimana. Kalau seandainya kondisi dinginnya masih bisa ditoleran sama tubuh kita, sebaiknya ya off-in aja dulu. Tapi kalau udah mulai kedinginan ya ini di low, bisa medium sampai high. Kalau aku sih lebih mending milih ke off aja sering-sering, karena biar suhu di dalam kamar juga nggak terlalu beda jauh sama yang di luar. Jadi ketika kita keluar dari kamar,
suhu tubuhnya nggak beda jauh, jadi nggak terlalu kaget. Kalau seandainya di dalam hangat banget, di luar dingin banget, ntar malah di luar kita kedinginan, tubuh kita kaget, malah gampang sakit, sistem imunnya gampang turun nanti. Nah, selanjutnya ini view dari kamar bisa kita lihat kalau seandainya kita buka horden ini. Nah, coba. Nah, ini view di depan. Oke, bisa dibuka juga kalau mau buka. Nggak bisa lama-lama ya, karena dingin banget. Buka pintunya, ini bisa ke bagian sini, bisa ke bagian kiri juga. Terus ada apa ya, jaring-jaring ini biar nggak masuk mungkin sampah atau burung terbang, nggak langsung masuk ke sini kalau seandainya salah arah burungnya. Nah, ini view di depan kamar. Oke, karena aku belum bisa keluar, jadi hari-hari ya cuman gini doang, di depan kamar. Terus di balkon ini kan kalau lagi pengen tukar udara, biar udara di kamar ini biar bisa sirkulasi, bisa ketukar, karena memang sama sekali nggak ada jendela di sini. Ini sih mungkin kalau di Indonesia bisa dibilang kayak di apartemen ya, cuman di sini bilangnya sih ya bisa dibilang asrama lah, karena ini fasilitas yang disediain, kita nggak bayar sama sekali. Makan juga tadi yang 3 kali, pagi, siang, dan malam itu disediain, dan makanannya juga sangat layak. Kayak kita kalau di Indonesia makannya di restoran gitu. Meskipun di sini statusnya kantin, tapi makanannya sangat layak. Terus, ini kenapa saya naruh handuk? Ini handuknya kondisinya lembab ya. Info dari senpai sih senior, kalau seandainya kondisi fuyu kayak gini, kondisi musim dingin, sebaiknya taruh handuk ini untuk pelembab udaranya. Kalau teman-teman punya humidifier itu yang bisa ada aroma-aromanya itu yang untuk melembabkan suhu ruangan, nah itu bisa dipakai juga, itu mungkin lebih bagus dibanding hanya ini. Cara tradisional sih kayaknya ya yang diajarin, karena kan kita belum bisa keluar kemana-mana, belum sempat juga mau beli. Mungkin ntar kalau udah bisa keluar baru beli. Ini saklar lampunya itu ada di sini juga. Ini untuk yang lampu tidur nih tadi. Ini untuk yang sebelah sana. Terus yang ini room untuk yang ini. Nah, gitu. Di sini juga disediain saklar. Jadi kalau kita mau keluar misalnya kan, jadi langsung dari sini aja. Misalnya mau matiin, nah, gitu. Kayak perlu ke sana lagi. Terus di sini ada. Nah, kalau seandainya kita nggak mau diganggu atau setiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali kan ada petugas kebersihan yang datang. Kalau kita nggak mau dibersihin, nggak mau mereka masuk untuk bersihin ruangan, cantolan aja ini di depan kamar di bagian luar ya. Kalau kita lagi dalam kelas, lagi di Zoom gitu, cantolin aja di sini di bagian luar biar nggak diganggu lah gitu. Tapi karena sekarang kondisi pandemik, kita juga posisinya lagi karantina 14 hari. Memang selama 14 hari mereka nggak ada datang untuk bersihin. Kita masing-masing bersihin sendiri. Ntar kalau seandainya udah bisa keluar, baru aku ceritain atau aku videoin bagian-bagian yang di luar. Kalau mau keluar, mau kesini, jalannya lewat mana aja. Nah, jadi gitu yang bisa dijelaskan. Mungkin kalau kurang jelas bisa teman-teman komen di kolom komentar. Baik teman-teman, itulah fasilitas yang disediain pemerintah Jepang untuk
perawat Indonesia yang akan bekerja di Jepang sebagai kanggoshi atau sebagai kaigo fukushiki juga kurang lebih fasilitasnya sama. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin berminat, mungkin setelah lihat video ini jadi tambah tertarik ya. Oke, tetap semangat ya. Sampai ketemu di Jepang bagi teman-teman yang pengen banget kerja di Jepang.